Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini keluar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, peserta pelatihan guru penggerak atau sekolah penggerak yang insya Allah pada bulan atau tahun ajaran ini bisa kita terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Kembali bersama saya yaitu Pak Riyad sebagai instruktur Anda pada pagi hari ini. Tentunya untuk menyemangati atau membangun semangat Bapak Ibu, mari kita menyanyikan atau melantunkan salah satu solawat yang sering kita dengar ya. Ya, kita mulai di 2 menit saja atau 10 detik saja ya. Ikuti kata-kata saya Bapak Ibu ya. Kita mulai sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, hore, tepuk tangan. Ini semangat sekali nih. Pari-pari semangat sekali rupanya ya. Tidak sabar untuk bertanya ini. Siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, eh, sebelum kita mulai belajar, saya akan menampilkan layar di sebelah di laptop Bapak Ibu ya. Sudah ya layarnya Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Belum muncul ya? Sudah muncul ya? Udah, Kak, udah. Ya, siap. Ya, sebelum kita mulai pelatihannya, kita mulai materinya terlebih dahulu saya ingin membuat kesepakatan sama Bapak Ibu, yaitu kesepakatan kita yang pertama selama proses materi, kita sepakati yang pertama semua peserta berperan aktif ya. Nanti kalau ada yang masih kurang silahkan ditambahkan, kalau ada yang eh, belum jelas kita sama-sama pertanyakan atau diskusikan. Kemudian yang kedua berkata sopan. Nah, jadi tidak ada kata-kata yang menyinggung perasaan, tidak ada kata-kata yang eh, tidak baik, tidak menyinggung hati atau seseorang lain sekalipun. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai peserta lain. Artinya nanti kalau memang ada peserta yang bertanya, kemudian sudah ditanyakan, silahkan jangan langsung disentak, silahkan dihargai. Mungkin dia pengen perlu untuk mengulanginya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita langsung saja kita masuk ke Pak. Sudah. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk ke materi kita, yaitu materi kita pada hari ini yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tadi dulu Pak, ini ada gangguan teknis ini. Ya, oke, siap. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa prinsip itu adalah sesuatu hal atau suatu pedoman yang kita pegang dalam diri kita. Atau kalau di dalam prinsip kurikulum operasional sekolah itu sesuatu pedoman atau sesuatu yang dipegang dalam menyusun kurikulum operasional. Oke, Bapak Ibu, sebagai pengantar kita, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna,
kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi di sini kurikulum operasional sekolah di sini atau kita singkat dengan KOS lah ya. Di sini Bapak Ibu sebagai perancang kurikulum salah satunya yaitu harus merancangnya dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi jangan sampai peserta didiknya kebutuhannya A, lalu Bapak Ibu merancang kurikulum dengan kebutuhan Z gitu. Nah, jadi itu bertolak belakang dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi ini bersumber dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, jadi komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi nanti untuk kurikulum ini kan sebagaimana yang kita tahu bahwa masyarakat itu kebutuhannya selalu dinamis ya, selalu berubah-ubah. Nah, jadi nanti di sini kita juga di dunia pendidikan harus harus memperhatikan itu, memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat. Karena apa? Kepuasan daripada wali murid itu di dalam melihat anaknya yang bersekolah di satuan pendidikan yang kita jalankan, maka itu adalah salah satu keberhasilan daripada kita menyusun dan menjalankan kurikulum itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini masih masih semangat ya. Halo. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi kita masuk ke prinsipnya saja Bapak Ibu. Nah, jadi di sini prinsip pengembangan kurikulum operasional itu atau KOS ada 5, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik, dan yang kedua kontekstual, dan yang ketiga esensial, dan yang keempat akuntabel, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, jadi di sini ada 5 poin pokok yang kita bahas pada waktu hari ini atau pada malam ini. Yaitu yang pertama kita mulai Bapak Ibu, yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional di sini atau KOS di sini harus berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi. Nah, jadi potensi di sini, potensi peserta didik harus kita lihat di sana. Nah, jadi kita sebagai pengembang kurikulum atau penyusun kurikulum, nah jadi harus melihat itu kan. Kenapa? Karena dengan kita melihat itu, proses atau penyusunan kurikulum dan kita jalankan dengan potensi peserta didik akan sejalan atau seirama gitu ya. Kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus di dalam menyusun kurikulum KOS itu harus berpedoman atau harus mengikuti profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, bernalar kritis, dan lain sebagainya. Itu harus Bapak Ibu perhatikan ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, jadi di sini satuan pendidikan Bapak Ibu kan berbeda-beda. Ada yang karakteristiknya selalu menekankan prestasi gitu, tanpa adabnya dinomorduakan gitu. Ada yang menekankan adabnya saja, tapi untuk keilmuannya kurang gitu. Ada yang menekankan karakteristik satuan pendidikannya itu
amburadul, ada yang sempurna, ada yang lain sebagainya. Tapi tentunya itu semua keberagaman di dalam dunia pendidikan, dan itu adalah PR kita bersama ya Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu karakteristik di sini saya ambil contoh yaitu di SMP Islam ini Ajan. Nah, jadi di sini ya ini kebetulan saya mengabdi di sana. Nah, jadi salah satu karakteristik satuan pendidikan di sana itu lebih menekankan kepada konteks ibadahnya. Walaupun sekolah itu tidak pesantren, pondok pesantren, akan tetapi nilai-nilai daripada pondok pesantren itu kita terapkan ya. Seperti ketika berjalan di depan kantor, itu kita tekankan harus membungkukkan badan sebagai penghormatan terhadap guru-guru kita. Kemudian untuk rutinitas paginya kita doa seperti doanya kalau di Lombok itu namanya mahat ya. Kalau di Jawa mungkin santri ya atau apalah. Nah, itu kita tekankan di sini. Nah, jadi walaupun labelnya itu SMP tapi nilai-nilai pondok pesantren itu kita terapkan di sini. Kemudian konteks sosial, budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Nah, jadi konteks sosial budaya di sini saya contohkan lagi di sini salah satu budaya orang sini itu adalah gemar di dalam mengamalkan karakteristik profil Pancasila yaitu gotong royong. Jadi orang di sini paling senang namanya gotong royong. Apalagi kalau memang orang yang dituakan, nah jadi sesepuh kalau bahasa Indonesianya, ya kalau bahasa umumnya ya, sesepuhnya bilang A, maka orang di sini semangat untuk mengerjakan yang A itu. Kalau memang sesepuhnya bilang kita bangun sekolah dan kita gotong royong, orang di sini rela kebanyakan rela meninggalkan pekerjaan rutinitas mereka kalau memang itu tidak terlalu penting untuk memenuhi instruksi daripada ini orang tua di sini gitu. Nah, jadi sampai-sampai salah satu bukti daripada kegemaran mereka bergotong royong yaitu budaya gotong royong itu adalah sampai sekolah di sini bisa jadi gitu tanpa ada sedikit pun mereka terima upah ya. Hanya kebutuhan apa namanya kebutuhan tenaga saja berupa nasi bungkus dan sebagainya. Nah, jadi itu saja yang sebagai upah mereka. Nah, itu pun sumbangan dari masyarakat. Nah, jadi itu budaya di sini salah satunya. Tapi kalau salah satu budaya di masing-masing sekolah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Mungkin nanti bisa diceritakan di akhir pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita masuk yaitu esensial. Jadi esensial di sini, nah jadi dalam penyusunan KOS itu, kurikulum operasional sekolah itu kan ada nanti dokumen-dokumen yang Bapak Ibu tulis di sana. Nah, jadi esensial di sini yang Bapak Ibu taruh di dokumen-dokumen itu adalah dokumen-dokumen yang penting-penting saja. Nah, adapun dokumen yang penting itu jangan Bapak Ibu taruh pada dokumen yang lain juga gitu. Cukup satu saja seperti dokumen lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran dan strukturnya, kemudian dan lain-lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu ya. Halo? Ya, masih semangat ya. Kemudian selanjutnya yaitu akuntabel ya. Jadi akuntabel di sini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, jadi di sini di dalam menyusun KOS itu, kurikulum operasional sekolah itu harus berbentuk data. Nah, jadi dalam penyusunannya harus memenuhi atau mengetahui data-data yang ada di lapangan. Nah, jadi seperti mengumpulkan dalam bentuk mengumpulkan wali murid atau tokoh masyarakat di dalam sekolah, kemudian mewawancarai mereka, memintai keterangan bagaimana keadaan lingkungan mereka, atau wali murid misalkan bagaimana keadaan anak mereka di rumah. Nah, jadi itu semua data-data yang Bapak Ibu dapatkan di wali murid itu bisa Bapak Ibu masukkan atau bisa dijadikan data.
Kemudian aktual. Nah, aktual di sini yaitu yang terkini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan menyusun kurikulum itu mengikuti data atau eh, budaya zaman dulu gitu. Zaman dulu budaya tidak ada teknologi, Bapak Ibu susun kurikulum tidak ada yang berbau TIK-nya gitu. Jangan seperti itu ya. Kalau sekarang itu kan zamannya teknologi, harus dalam menyusun kurikulum itu berbasis teknologi. Pasti ada yang berbau-bau TIK-nya lah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, di sini melibatkan di sini maksudnya itu pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite, satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua. Nah, orang tua di sini bisa disebut wali murid ya. Kemudian organisasi. Nah, salah satunya di sini organisasi OPM, organisasi kemasyarakatan bisa kita libatkan. Kemudian berbagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Nah, jadi di sini khusus untuk SMK kita dorong mereka setelah tamat SMK dalam menyusun kurikulum itu, setelah mereka tamat SMK, mereka langsung bisa kerja, bisa langsung menghasilkan uang. Begitu. Kemudian di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi itu semua adalah prinsip-prinsip yang Bapak Ibu harus pegang di dalam menyusun kurikulum itu. Tentunya di dalam prinsip itu jangan sekali-kali, saya tekankan, jangan sekali-kali melupakan di dalam membentuk karakteristik itu, dalam karakteristik prinsip kontekstual, maksud saya kontekstual itu jangan sekali-kali melepaskan di sana nilai-nilai keenam dimensi profil Pancasila ya. Yang 6 itu kan yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, dan yang ketiga bergotong royong, dan yang keempat mandiri, dan yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, di sana yang semua itu harus kita terapkan di dalam prinsip-prinsip penyusunan kurikulum sekolah ini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah jelas. Kalau atau ada yang masih kurang bisa Bapak Ibu tambahkan, atau kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Halo? Ya, siap. Bapak Sukar sudah gabung ya? Halo. Siap. Halo Pak. Halo Pak. Wah, mungkin ada yang ada yang mau ditambahkan. Pak Dipai ada? Sudah nyala ini kan? Halo, sudah nyala. Ya, ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup ya Bapak Ibu, karena ini waktu kita sudah mau habis ya. Sudah jelas ya? Allah sudah. Ya, sudah jelas. Ya, ya. Ya, kalau sudah jelas mari kita tutup saja ya Bapak Ibu. Ya, ada apa Pak Sukarman? Itu videonya disimpan dulu Pak, supaya tidak terjadi kesalahan seperti saya ini. Saya sudah error ini. Ya, 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 ya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati,
Untuk lebih barokahnya pelatihan kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya, kurang dan lebihnya dari Allah yang Maha Esa dan kurangnya dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa kembali ya.